Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Bagi setiap jemaat yang hadir di gedung gereja maupun setiap jemaat yang beribadah melalui siaran live streaming melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Bapak Pendeta DRS Melkisedek Puimera MSI, Ketua 2 Sinode. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema karya Allah bagi mereka yang lemah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita beribadah dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Demikian nats pembimbing kita, dan terimalah salam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa.
bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan napas kehidupan untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya, kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu, Tuhan. Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada-Mu atas setiap berkat yang Kau berikan, dan dengan bersikap dan berpikir positif. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus lihat umat-Mu yang mendengar Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Bila kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran. Biar doa dan nyanyian berkenan padamu, Tuhan. Saudara-saudara, kita memasuki pelayanan Sabda Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan kehendak Tuhan dari dalamnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah penguasa, penuh kasih karunia, kami saatnya mau membaca Alkitab, karena di dalamnya kami percaya kami akan jumpai firman dan kehendak-Mu. Oleh itu kami bermohon, berkenanlah kiranya Engkau menyapa kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya Roh-Mu yang kudus itu mengantarkan kami kepada firman-Mu, menerangi jalan hidup kami untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan, firman itu sendiri, kami naikkan doa kepada-Mu Bapa di sorga. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang mengatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saya harus lihat jam supaya khotbahnya tidak panjang. Itu sebuah cara adaptasi dengan keadaan sekarang. Saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop Keluaran 21 ayat 1 sampai 11 yang di dalamnya termasuk nats Alkitab kita adalah tentang hak budak Ibrani. Kita mau bicara soal hak asasi. Lalu juga tentang budak. Pertanyaannya, kapan seorang disebut sebagai budak? Kapan seorang itu menjadi budak? Saya bertanya dan saya jawab sendiri. Kalau saya tunggu jawaban dari saudara, nanti panjang. Karena kita dibatasi cuma 1 jam. Kapan seorang menjadi budak?
Seorang menjadi budak karena berbagai faktor. Pertama, sebagai tawanan. Dan biasanya itu terjadi selesai perang. Tawanan perang yang kemudian dijadikan budak. Kedua, karena dibeli dari pedagang, lalu dijadikan budak. Ketiga, lahir di rumah tuannya. Seorang suami istri berada di rumah tuannya dan istrinya lahir, anak itu pun jadi budak. Atau sebagai ganti rugi karena seseorang kedapatan mencuri lalu dia tidak bisa mengembalikannya, ya dia jadi budak. Yang berikut, karena seseorang itu tidak mampu membayar ganti rugi atau hutangnya. Yang berikut, atas kemauan sendiri. Kejadian Keluaran Imamat membicarakan faktor-faktor atau faktor-faktor yang menjadikan seorang budak. Dan suasana itu kita jumpai hari ini di dalam nats kita. Di zaman kuno Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya budak itu biasanya dijual bersama dengan segala barang yang dibawa dari satu negeri ke negeri yang lain. Saudara-saudara masih ingat cerita tentang Yusuf? Salah satu. Dalam kitab Imamat misalnya, hukum-hukum Musa itu tidak melarang orang Ibrani membeli budak bangsa asing. Orang Israel sendiri pernah menjadi budak Firaun kan? Pertanyaannya adalah, mengapa orang Israel yang adalah umat pilihan Allah itu, tetapi dia memiliki sistem perbudakan? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin karena mereka sendiri telah mengalami perbudakan itu, atau kemungkinan lainnya adalah karena mereka ada kontak dengan bangsa-bangsa sekitarnya, menyebabkan mereka mempraktekkan tradisi perbudakan. Kedua, umat Israel pernah berada di bawah penguasaan Romawi, yang ketika itu seorang budak laki-laki atau perempuan biasanya dipandang sebagai milik orang lain tanpa hak. Layaknya barang milik pribadi yang dipakai kapan saja, dengan cara apa saja, suka-suka. Bahwa karena perbudakan saat itu merupakan suatu kenyataan, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatur agar budak itu diperlakukan secara adil. Budak juga kan manusia. Tuhan perintah Musa melakukan itu. Dan hukum-hukum serta peraturan-peraturan yang Tuhan berikan itu mau menegaskan agar para budak itu diperlakukan sebagai manusia. Jangan daripada budak itu dituntut hanya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, tetapi hak-hak mereka itu pun juga harus diatur. Eksistensi para budak itu pun harus dihormati, harus dihargai. Dan hal ini sangat jelas di dalam nats Alkitab kita saat ini.
ringkasan peraturan tentang budak menurut pasal 6 ayat 1 menurut pasal 21. Nats kita ada 6 ayat itu. Pertama, sesama orang Israel tidak boleh saling memperbudak lebih dari 6 tahun. Tidak boleh lebih dari 6 tahun. Pada tahun yang ke-7, para budak itu harus pergi dari rumah tuannya merdeka. Ketiga, jika dia datang seorang diri, maka dia harus pergi seorang diri. Jika dia datang dengan istri atau anaknya, dia harus pergi juga dengan istri dan anaknya. Tetapi jika dia mau tinggal di rumah tuannya, gak apa-apa, tapi tuannya harus memberikan dia tanda, anting, tanda kesetiaan seumur hidup. Itu peraturan yang ada di dalam 6 ayat nats kita, pendek sekali. Jadi, para budak yang hidup pada zaman itu tidak lagi dengan kepala tunduk, muka lesu, hati yang tidak punya harapan lagi, tetapi kini mereka memiliki harapan. Saudara, mari kita mencoba menggunakan nats Alkitab ini sebagai cermin untuk melihat diri kita. Pertama, dulu kita kan orang berdosa, diperbudak dosa. Kita memperhambakan diri kita di bawah kuasa dosa. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada lagi harapan untuk hidup, untuk selamat. Namun oleh kasih sayang Allah Bapa, Dia mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Maka sebagai rasa syukur dan hormat kita atas penebusan dan pembebasan dari perbudakan dosa itu, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita menyanyikan kasih karunia, kasih kemuliaan Tuhan. Dan substansi dari puji-pujian dan sembah sujud kita itu harus merupakan penghayatan tentang kebesaran kuasa Allah dan kekerdilan kita sebagai manusia berdosa. Kita sudah ditebus dari budak dosa, dari hamba dosa. Kini kita jadi hamba Tuhan. Kedua, kita orang Kristen sering menyebut diri kita sebagai hamba Allah. Betul ya? Para pendeta semua kita ini hamba Allah. Pelayan Allah. Tanpa kita sadar bahwa kata atau perkataan hamba Allah itu sama maknanya dengan budak Allah. Karena budak itu tidak ada hak, tapi kewajiban saja. Harusnya kita begitu. Artinya sebagai hamba Allah, kita hanya dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Tuhan kita tanpa protes. Kita hanya melakukan kehendak Allah, bukan keinginan kita. Itu seorang hamba. Sama dengan seorang budak di rumah tuannya. Dia lakukan apapun itu. Yang ada, kita tidak taat pada Tuhan. Tapi kita jadikan diri kita sebagai tuan atas keinginan-keinginan kita. Orang Kristen pada umumnya begitu, tanpa sadar. Semua, pendeta penatua, diaken sama.
unit-unit misioner semua. Lupa bahwa yang paling berdosa di antara jemaat itu, pertama itu pendeta. Kedua ya penatua diaken lah. Yang berikut semua kita. Ada di dalam Alkitab itu. Alkitab bilang begini, kalau Anda banyak tahu, tapi Anda tidak melakukannya, Anda berdosa. Iya kan? Para pendeta itu kan banyak tahu kan? Penatua dia kan sok tahu. Ya, tapi sini baik-baik. Soalnya saya nggak tahu. Itu kita itu, posisi kita begitu. Kita ini hamba Tuhan kok. Saudara-saudara, tadi saya sudah diangkat, sudah 10 menit. Kan saya harus ikut ini protokolnya. Kita merenungkan nats Alkitab ini di dalam kondisi negara kita yang begini ini. Kita sekarang ada dalam 2 konteks. Konteks yang pertama, baru minggu lalu kita rayakan kemerdekaan ya. Lalu konteks yang kedua, COVID. Nats ini harus bicara di dalam keadaan kita. Kalau dia nggak bicara dalam keadaan kita, ini cerita orang Israel. Bukan cerita orang Indonesia. Pertama, konteks kita yang pertama adalah, tadi saya bilang kita baru saja mengingat rayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah lama sekali kita dijajah, setelah lama kita jadi budak di tanah sendiri. 350 tahun, lalu ditambah dengan 3,5 tahun. Saya iseng-isengnya, ini iseng-iseng aja. Saya bacain lalu saya dalam hati, apakah orang Belanda itu nggak pernah baca ayat Alkitab ini ya? Ayat Alkitab ini bilang, Anda budak itu cuma 6 tahun kan? Tahun ke-7 harus bebas. Apa dia orang nggak baca ayat Alkitab ini? Padahal orang Kristen loh. Dia orang bikin kita 350 tahun. Cuman ini iseng-iseng aja sih. Tapi begitu itu. Jadi saya mau bilang begini dengan konteks kita yang pertama ini. Faktor yang dominan dalam konteks kita yang pertama ini adalah faktor kekuasaan, faktor kekuatan. Kita menjadi budak di negara sendiri, di tanah sendiri, di rumah sendiri, kerja paksa dan seterusnya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan karena itu penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu dia ini. Alkitab ini cocok kan? Cocok dengan negeri kita ini. Lalu sambungnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Bebas. Ya, tambah 5 menit lagi. Pokoknya ibadah kita 1 jam. Aku ngomong apa lagi ya? Gara-gara lo sih. Artinya begini, sebagai bangsa Indonesia, agama apapun, budaya apapun, suku apapun, kita punya iman yang sama loh. Kita memiliki keyakinan yang sama. Yang mana? Semua orang Indonesia yakin bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Mau dia Islam, Kristen, mau apa saja, punya keyakinan yang sama. Itu pengakuan iman orang Indonesia. Gitu. Konteks kita yang kedua adalah kita kini dilanda malapetaka COVID-19. Lalu apa yang mau dikatakan nats ini kepada kita dalam situasi saat ini? Apa hubungan tentang budak dengan COVID?
Ya nggak ada. Karena itu, relevankah nats Alkitab ini kita renungkan dalam suasana COVID? Puji Tuhan. Bukan soal relevan atau tidak relevan, tetapi soalnya adalah apa pesan nats Alkitab ini kepada kita dalam menghadapi pandemi COVID ini. Saudara-saudara, terkait dengan pandemi COVID ini, maka yang mau dikatakan bahwa pandemi COVID ini mengajarkan kita satu hal yang penting dan paling penting, bahwa semua manusia di bawah kolong langit ini semuanya sama, tidak ada bedanya. Kita semuanya sama ketika kita berhadapan dengan COVID. Lihat, semua pakai masker kan? Sama kita. Kecuali saya, karena saya ada bicara. Habis ini baru saya pakai. COVID itu dia tidak kenal budak. COVID itu enggak kenal tuan, majikan, pembantu, enggak kenal. COVID itu enggak kenal jabatan-jabatan gerejawi, enggak. Mau you pendeta, mau penatua, diaken, unit misioner, apapun itu. COVID itu enggak kenal ini anggota KOR atau paduan suara. Dia enggak kenal pelakor. Maksud saya pelatih KOR begitu loh. Jangan salah paham lagi. Aduh. Nanti aku yang dimarahin setelah aku pulang. Dokter saja kena kok. Iya kan? Iya. Sama-sama. Semua manusia di bawah kolong langit ini sama rapuhnya. Karena bahan dasar untuk menciptakan kita manusia itu sama, dari tanah. Pendeta dibuat dari tembaga? Enggak, tanah sama, semua kita. Pencipta kita sama, yaitu Allah. Lalu apa yang mau dibangga-banggakan dari apa yang kita miliki? Berhadapan dengan badai apapun kita sama-sama tak berdaya. Di hadapan Tuhan Allah pencipta kita semua sama. Laki, perempuan, budak, belian, semuanya sama. Gak ada gereja yang unggul satu dengan yang lain. Dulu sebelum COVID, bolehlah Anda bisa berdoa berdoa kesembuhan. Coba sekarang kau pergi berdoa. Lalu semua orang sembuh dari COVID. Bukan berarti kita sangkali keajaiban doa. Bukan. Ada cara Tuhan. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka pesan berikut adalah pesan nats ini kepada kita di dalam suasana COVID. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, GPIB mengerjakan itu. Setelah gugus tugas bentuk, tidak lama lagi GPIB mengerjakannya. Karena GPIB pernah dituduh itu sebagai klaster yang pertama kan? Benar kan? Makanya kita ada Satgas. Dan Satgas itu bolehlah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita harus bersyukur. Sedikit lagi ya, jangan angkat kayu. Maka ketika nats Alkitab ini dipakai untuk memotret keadaan kita, sebetulnya yang menjadi penekanannya adalah soal hak dan kewajiban. Yang menjadi hak saya adalah kewajiban Pak Teis. Yang menjadi hak Pak Teis adalah kewajiban saya. Itu adil. Itu baru betul. Ya kan? Sederhana sekali nats ini mau bilang begitu. Kita satu dengan yang lain memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap satu dengan yang lain. Tetapi hak dan kewajiban itu perlu diatur. Negara kita ini sekarang ini sudah sedikit, semua orang menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya. Kata atas nama demokrasi. Orang GPIB enggak usah terlalu banyak bicara soal demokrasi. Karena di dalam demokrasi belum tentu ada kasih. Tetapi di dalam kasih
pasti ada demokrasi. Amin. Nah, tapi khotbahnya belum selesai. Sedikit lagi. Belum 20 menit ya? Belum. Sedikit lagi ya? Oke. Saya mesti minta izin. Harus mengadaptasi diri, harus, enggak bisa enggak. Keadaannya memang begitu. Lalu bagaimana dengan kita sebagai hamba Allah? Sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Tuhan, sesungguhnya kita tidak berhak apa-apa atas hidup ini, kecuali melakukan kewajiban memelihara hidup pemberian Tuhan, agar kita bisa hidup untuk orang lain juga demi Tuhan. Sederhana sekali. Tadi sebelum doa di konsistori saya bilang, ayo mari kita bekerja, kita urus pekerjaan Tuhan, karena Dia sudah terlalu banyak mengurus kita. Betul? Dalam hati aja. Maka kita apapun, mau COVID, mau kofat, mau apa, kita terus memuji Tuhan dengan berbagai macam cara. Live streaming kah, video streaming kah, mau pakai apapun itu. Yang penting Tuhan dan Tuhan. Dan karena pujian kita, syukur kita kepada Tuhan itu menunjukkan sisi lain dari penghayatan kita yang sungguh-sungguh atas status kita sebagai hamba Allah yang sudah ditebus oleh Allah dalam karya agung yang dikerjakan sekali untuk selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang setia sampai mati. Dan di ujungnya Dia bilang, Pak, sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu soal kesetiaan. Maka terakhir, ini sungguh-sungguh terakhir, saya enggak nambah-nambah lagi. Kesetiaan itu sulit, tapi itulah yang diperlukan. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin engkau. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat, mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk banyak sekali perkara yang kami alami dalam kehidupan ini. Kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami ada dalam pandangan Tuhan. Dan kami mengalami tuntunan, naungan, bimbingan, dan kasih sayang Tuhan. Lalu kami ada dalam persekutuan ini untuk memuliakan Engkau. Berterima kasih, bersyukur kepadamu, tapi juga memohon belas kasih-Mu Engkau Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, hidup kami terbuka di hadirat. Setiap kami yang hadir saat ini, hadir dalam persekutuan baik yang di rumah mau di mana saja, yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan mengenal kami sungguh lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami di dalam jemaat ini yang mengalami pergumulan hidup. Mereka yang dalam keadaan sakit dan sementara dalam masa-masa pemulihan. Ibu Tri Esti Sietaningsi, Penatua RS Gultom, Bapak Martin Leimena, Bapak Baltasar Maelisa, Ibu Yohana Leimena, Ibu Silalahi, Ibu F. Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Ibu Leni Patiata, Ibu Carla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Magdalena Sri Astuti, Ibu Anya Yulia Watimena, Ibu Dwianti, Ibu Rosetia Ningrum Patiata. Ya Tuhan, mereka dalam kelemahan tubuh, dalam masa-masa pemulihan, berikanlah kekuatan, berikanlah kesembuhan, dan itulah harapan mereka. Juga harapan kami selaku saudara sepersekutuan bagi mereka. Nyatakan cinta kasih-Mu pada mereka. Lalu perkenankan kami yang hadir saat ini mau menyapa saudara-saudara kami dalam persekutuan jemaat ini. Dalam doa kami, kiranya Tuhan tuntun, pimpin, bimbing semua mereka. Bapak Baltasar Maelisa, Bapak Andreas Bashaur, keluarga Diaken Pere Edi Gautama Maringka, keluarga Ibu Silvia Bisi Rikumahu, keluarga Ibu Sutarti, Bapak Rigi Adrian, Penatua Rakmanto Yosafat, keluarga Bapak Reinhard Petrus Makahinda, keluarga Bapak Hengki Patisina, keluarga Bapak Michael M. Taumahu. Tuhan, tolong mereka sekalian juga dengan semua kami dalam kehidupan ini, karena hanya Engkau Tuhan, jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pemerintah bangsa kami doakan kepada Tuhan dengan para pembantunya, mendoakan mereka yang melakukan berbagai hal dalam rangka mengatasi keadaan yang kami alami di negeri ini. Tuhan sertai. Kami doakan gereja-gereja-Mu di bulatan bumi ini, gereja-Mu di Indonesia. Tuhan tolong jemaat sejahtera di sini. Tuhan sertai dengan berbagai programnya. Pendeta, penatua, diaken, juga unit-unit misioner yang Kau percayakan menata layani persekutuan jemaat ini. Kami doakan mereka, juga jemaat sekalian. Hanya Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kuduskanlah, datanglah gerah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam pengucapan syukur, kembali saya mengingatkan bahwa saat memberi persembahan ke depan, Bapak Ibu maju dan kembali melalui kiri, dan lebih dahulu dari yang duduk sebelah kiri, dan diikuti yang duduk sebelah kanan maju kembali lewat kanan ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kecapi
jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Kami juga memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pokok Warta Minggu 23 Agustus 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk yang kedua kalinya bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara W.P.J. Alexandro Sianipar, Bapak putra pertama Bapak Habinsar Sianipar dan Ibu Katrina Mastauli Boru Lubis, warga jemaat HKBP Depok 1, dengan Saudari Carla Laurentia Latumahina, putri kedua Bapak Lukas Domingus Latumahina almarhum, dan Ibu Esterlina Pikau 5, warga jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta, sektor pelayanan 2. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 29 Agustus 2020, waktu pukul 10.30 WIB, tempat HKBP Depok 1. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak James Aldrin Uring, dalam usia 48 tahun. Almarhum terdaftar sebagai warga jemaat sektor pelayanan 1 pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 22.15 di Rumah Sakit Fatmawati. Pemakaman telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 di TPU Tanah Kusir. Segenap presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Susunan koordinator sektor dan wakil koordinator sektor periode 2020 sampai 2022. Sektor 1, Penatua Andreas Marnoto, koordinator sektor, Diaken Widi Nugroho, wakil korsek. Sektor 2, Diaken Marianeta Patap, koordinator sektor, Diaken Antoni Mulia, wakil sektor. Sektor 3, Penatua Maksi Poniran, koordinator sektor, Diaken Nanci Pialalu, wakil korsek. Sektor 4, Penatua Jerry F. Dian, koordinator sektor, Diaken Ucok Horlas, wakil korsek. Sektor 5, Penatua Prayatno, koordinator sektor, Diaken Reni Silahoy, wakil korsek. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan
bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih. Yang pertama atas pelayanan firman Pendeta Dr. Randus Melkisedek Wimira MSI, Ketua 2 Majelis Sinode GPIB dalam ibadah Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan yang diberikan. Kepada warga jemaat dan dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih. Tepat 1 jam. Warta jemaat. Mari berdiri. Jemaat, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darah-Nya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.